Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, ratusan massa yang diduga kuat merupakan keluarga korban penganiayaan hingga meninggal dunia menyerbu dan mengobrak-abrik pasar tingkat Maumere Kabupaten Sika, NTT. Massa melampiaskan kekecewaan dan amarah lantaran kerabat mereka dianiaya hingga meninggal dunia di pasar tingkat Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah lapak tempat jualan berupa mainan anak-anak, sepatu, dan sendal dirusak massa karena kesal. Suasana kacau membuat para pedagang panik dan melarikan diri. Aksi massa yang terjadi ini dipicu kemarahan atas kasus pembunuhan yang diduga dilakukan pelaku berinisial NLM di lokasi yang sama terhadap pemuda berinisial YS di Kabupaten Sika pada Kamis lalu. Beruntung sejumlah personel Polres Sika bergerak cepat mengamankan lokasi dan membubarkan kerumunan massa. Di informasi kedua, Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri. Upaya pencengkalan ini dilakukan untuk memperlancar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kini Kejaksaan Agung mencegah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencekalan kepada Nadiem Makarim selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Upaya pencekalan ini dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan ada sejumlah data yang perlu dikonfirmasi lagi ke Nadiem Makarim. Kejagung memastikan akan kembali memeriksa Nadiem Makarim untuk kebutuhan penyidik. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, memastikan Nadiem Makarim belum diinformasikan terkait pencegahan ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Hotman menyebut saat ini Nadiem Makarim hanya menunggu perkembangan usai kabar pencekalan tersebut. Dan di informasi ketiga, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan persoalan perbatasan termasuk wilayah Ambalat secara damai dan menguntungkan kedua belah pihak. Komitmen ini disampaikan usai pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada Jumat 27 Juni kemarin. Prabowo menekankan potensi sumber daya alam yang ada di perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia akan dikelola secara bersama. Kerjasama ini demi kepentingan bangsa dan rakyat. Anwar Ibrahim juga menyambut kesepakatan yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa di Blok Ambalat. Ia menyebut kebijakan pengelolaan secara bersama bisa dilakukan saat diskusi dari aspek hukum mengalami kebuntuan. Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dekat dengan perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Wilayah ini menjadi pusat perselisihan antara Indonesia dan Malaysia sejak 2005 atau ketika kedua negara mengklaim wilayah laut itu sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sejak sengketa Ambalat memuncak pada 2005, baik Indonesia maupun Malaysia sering meningkatkan patroli militer dengan mengirim kapal perang ke wilayah Ambalat. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.